selama itu Bu Feby sendiri pernah ngomong dari hati ke hati nggak sih sama suami? Mungkin di saat yang tepat gitu ngomong kalau apa yang dia lakukan itu salah, gitu. Pernah ngomong kayak gitu? Udah sering saya saking, tapi dia bohong terus. Saking saya udah nggak percaya, saya sampai bawa Al-Quran. Iya, saya dalam rangka untuk dia, saya pengen dia sumpah di atas Al-Quran dengan menyebut nama Allah. Artinya gini, pada saat itu dia masih tetap nggak mengakui kalau dia melakukan selingkuh sampai ngajakin untuk sumpah dan Al-Quran. Dia melakukan itu. Ya, dan itu sampai 3 kali. Yang pertama saya sumpah gitu, dia sumpah di atas Al-Quran, dia kecelakaan sampai patah tulang sini. Kecelakaan gitu, jaraknya nggak sampai 1 bulan Pak Ustadz. Dari sumpah yang pertama. Nah, yang kedua masih tetap itu dalam keadaan kondisi tangan terikat, itu dia masih keluar, masih berani keluar. Dan saya walau alam dia ngakunya kemana ya, cari tambahan lah segala macam, tapi saya kok di sini terasa ya, yang namanya istri pasti terasa gitu. Saya suruh sumpah dia lagi. Dan dia sendiri yang bawa nama orang tua dia. Saya nggak nyuruh orang tua atau bawa anak bawa orang lain, tidak. Tapi saya sumpah demi orang tua saya. Nah, nggak nyampe sebulan itu sama, Mas. Itu orang tuanya, maaf ya bapaknya, ya memang mungkin sudah takdir, tapi nggak nyampe sebulan itu jaraknya meninggal, jatuh dari kamar mandi. Nah, yang ketiga masih begitu juga ya, itu nggak tahu kenapa nggak kapok gitu mantan suami saya gitu. Yang ketiga, singkat cerita saya suruh sumpah lagi. Nah, itu dia masih berani, dan dia tanpa, maaf, dia itu sebenarnya nggak ada merokok segala macam. Nah, dia akhirnya divonis gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali sampai saat ini. Ya. Pak Ustadz, ini memang ada kaitannya dengan dia berani bersumpah di depan Al-Quran, kemudian dia mendapatkan celaka seperti ini. Celakanya soal lain nanti kita bisa mengupas, tapi pada aspek al-aimana namanya sumpah. Di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan, janganlah engkau menjadikan sendagura, atau janganlah engkau mempermainkan sumpah-sumpah. Jadi orang tidak boleh kemudian bersumpah demi Allah, saya akan begini, wallahi atau billahi, saya tidak begini, misalkan begini, tapi ternyata bisa melakukan, maka tidak dibolehkan. Yang pertama, sumpah itu hanya dengan atas nama Allah, nggak boleh selainnya. Kalau sumpah dengan menyebut nama orang tua, menyebut nama binatang, nama makhluk lain, itu sumpahnya orang-orang jahiliyah. Kafir kuat jahiliyah itu selalu menyebut atas nama ibu saya, atas nama itu adalah perangai jahiliyah. Al-Quran membimbing, hadisnya membimbing, sumpah itu hanya demi Allah, hanya bersumpah atas nama Allah dan seterusnya itu. Nah, tadi itu kan karena mempermainkan. Maka mempermainkan Allah, zat yang harusnya dimuliakan, dibuat mainan dalam sumpahnya. Maka tentu kan kira-kira begitulah orang beragama, gue yakin Allah akan memberikan punishment-nya, hukumannya kepada orang yang mempermainkan sumpah. Nah, apabila orang bersumpah kemudian nyesel setelahnya, maka itu kan Al-Quran aja membimbing kan gitu. Harus apa? Harus puasa 3 hari. Itu untuk menebus sumpahnya. Atau memberi makan pada 10 orang fakir, orang miskin, itu adalah atas sumpah yang diberikan tadi itu. Itu kan menunjukkan betapa sumpah itu membawa konsekuensi sangat berat lah. Kalau kita lihat dalam konteks bernegara, itu kan sering sekali pejabat negara kalau muslim atau apapun agama kan disumpah. Kalau orang muslim, demi Allah saya berjanji dan bla bla. Nah, ketika itu diingkari juga sama dia gitu. Nanti akan bawa konsekuensi apa? Yang pertama berdosa, yang kedua tentu Allah juga akan memberikan imbalan yang serupa dari atas yang dipermainkan. Nah, kasus yang menimpa pada suaminya Mbak Evi tadi, Mbak Feby tadi, itu kan bagian dari tadi itu mempermainkan sumpahnya, akhirnya Allah berikanlah teguran yang sangat keras. Ini bukan ujian, itu adalah bagian dari teguran sangat keras dari Allah karena telah mempermainkan. Tapi saya tidak tahu Mbak Feby ya, bagaimana kehidupan keagamaan suami? Maaf ya Pak Ustadz, bukan saya mengumbar aib tentang suami saya, memang untuk sholat ibadah itu jauh. Iya, jadi Mas Farid ya, kalau kita lihat ada benang merah panjang yang kalau kita urai dari beberapa kasus itu kan selalu kenapa orang memuncul gitu, karena agamanya terlantar. Jadi orang itu biasanya begini, kalau orang itu agamanya baik, praktek ibadahnya baik, kedekatannya baik kepada Allah sesuai dengan kemampuan ketakwaan dia, maka itu menjadikan hati ini halus,
perasaannya terasa sehingga Pak mau menyakiti istri nggak sampai hati gitu loh. Karena dia mengukur pada dirinya. Bagaimana kalau terjadi pada saya, terjadi yang lebih besar? Apalagi ini orang yang saya kasih, ini anak saya dan seterusnya. Nah ini tadi kan itu. Kalau tadi sudah sesuatu yang terlantar, lain-lainnya pasti terlantar semuanya kan. Imbasnya adalah tadi. Kalau Ustaz ada kaitannya nggak mungkin ya dengan doa Ibu Febi ini yang selalu terzolimi, kemudian teguran itu sampai ke suaminya. Lah, kalau tadi itu kan sama dengan durhaka kepada orang tua. Lah, karena tadi durhaka pada orang tua apa? Salah satunya melakukan kasar. Al-Quran jam menyatakan wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Wahai para anak, hendaklah kau berbuat baik pada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka sudah usia lanjut, maka kita ada 3 hal yang tidak boleh lakukan. Apa? Taukan uffin. Ogah, itu dia dibolehkan. Wala tanharhuma, membentak dia. Apalagi sampai kemudian tidak bola. Ketika orang sudah sampai melakukan 3 kategori tadi itu, inilah yang kemudian mengundang murkanya Allah, jauh dari ridhonya, sebab hadis Nabi mengatakan ridhollah firidhol walidain. Keriduan Allah sangat bergantung pada keriduan orang tua. Orang tua itu ya orang tua kandung kita, ya orang tua mertua kita. Selama beliau-beliau itu orang-orang baik, maka keriduannya inilah yang akan menggantung di hadapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bu Febi, bertahan berapa lama dengan suami yang pertama ini sampai anak-anak tuh usia berapa? Saya dengan suami yang pertama kurang lebih 8 tahun bertahan sama usia anak-anak. Anak pertama itu saat itu sampai terakhir saya pisah kelas 1 SD. Mereka selama kecil itu menyaksikan apa yang dilakukan? Yang pertama terutama. Kalau yang anak kedua saat itu umur 3,5 tahun. Iya. Buat dia takut atau kalau ada marah-marah ya. Iya, paling Berarti dia anak yang pertama itu melihat kelakuan-kelakuannya seperti apa? Tahu. Iya, tahu. Bahkan pernah saat itu di rumah saya kan saat itu bekerja ya Mas ya. Saya kerja, begitu saya pulang itu ada perempuan dan itu dia banyak selingkuhannya, sampai tetangga saya pun dijadikan selingkuhan yang pernah dinikahin sama dia. Sini lo keluar ya. Sini kamu keluar. Pergi kamu dari rumah saya. Jangan kembali lagi ke rumah ini ya. Ya Allah, Nah, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa nangis di depan Aku diusir. sama siapa sih? Aku juga tadi dimarahin, Pak. Aku tadi ada di dalam. Siapa? Bagus lo yang udah pulang. Sekarang lo pergi jauh-jauh dari rumah gue. Bawa anak ini. Kamu itu siapa? Jangan ngaku-ngaku ini rumah kamu, ini rumah saya. Gue siapa? Gue pacarnya Mas Dani. Dan sebentar lagi gue bakal nikah sama Mas Dani. Hei, dan rumah ini bakalan jadi milik gue. Mas Dani gak akan mau nikahin cewek macam kamu ya. Terserah lo ya mau bertanya atau nggak sama gue. Intinya sebentar lagi gue bakalan nikah sama Mas Dani. Dan rumah ini bakalan jadi milik gue. Dan sekarang lo pergi jauh-jauh. Bawa anak gue. Sekarang. Sekarang ya. Nah, Pak Ustadz, satu hal yang saya ingin tanya nih Pak Ustadz, dari kehadiran wanita tadi itu, dia itu datang ke rumah tangga orang, tapi dia justru malah menghancurkan kehidupan Ibu Febi nih dengan anak-anaknya. Nah itu gimana tuh di mata agama dia? Dosanya sebesar apa nih? Ya kalau soal itu namanya menghancurkan rumah tangga orang pasti besar-besar. Iya. Ya kan besar-besar. Ini kan Mbak Febi sama suaminya hubungan yang sah, kemudian datang dia tanpa pemberitahuan, apalagi kemudian sampai masuk di rumah tanpa ada dia, itu namanya sudah dalam kategori perselingkuhan tadi, dan tadi sudah kita jelaskan ya. Perselingkuhan itu dosa besar. Nah ganjarannya apa gitu? Ganjaran pasti nanti akan dapat punishment, hukuman dari Allah. Yang pertama kalau kita lihat dalam konteks misalkan kalau pakai hukum Islam itu kan dia harus dirajam gitu. Nah selama belum dilakukan hukum rajam, maka sampai di akhirat dia masih dapat hukuman itu. Tapi ketika di dunia tidak bertaubat dan seterusnya masih melakukan itu, maka nanti ya tempatnya pasti Allah akan memberikan binari jahanam, itu kan hukuman di sana. Hukuman di akhirat seperti hukuman di dunia apa? Ya dia dicela, dia dimaki orang, dia kemana-mana dia dihargai orang karena dianggap wanita rendah karena telah melakukan praktek penyimpangan perselingkuhan dengan suami orang, dan kemudian menghancurkan rumah tangga orang, otomatis dia akan mendapatkan balasan keburukan yang setimpal dari Allah. Sekarang mungkin belum, tapi pada saatnya nanti hukum akan menimpa pada dia.
Siapa yang menanam keburukan, maka dia pasti akan memanen keburukan pula. Siapa yang menanam kebajikan, maka dia akan memanen kebaikan pula. Jadi semua itu akan kembali. Makanya di Al-Quran kan menjelaskan, siapa yang melakukan kebaikan, maka sesungguhnya ia sedang melakukan kebaikan, berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang melakukan keburukan, maka sesungguhnya dia sedang melakukan